Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan channel Nadin Elektronika, tutorial perbaikan seputar elektronik, televisi, LED, plasma, LCD dan lain sebagainya. Dan pada video kali ini saya lagi mencoba memperbaiki sebuah TV Samsung Samsung PDF plasma 60 inci dengan seri modelnya, yaitu ini di casingnya, nanti saya lihat karena TV-nya sudah saya buka. Nah, ini dia untuk tipe modelnya, yaitu PA60H 5000AW, yaitu modelnya. Sebelum kita lanjut ke perbaikan, saya akan ceritakan dulu sedikit kronologi dari datangnya TV ini, yaitu dari rekan teknisi juga ya, yang katanya lagi repot karena dia sambil kerja, makanya dioper ke saya untuk dikerjakan kembali ya. Jadi awal kerusakannya katanya sebuah power supply. Nah, ini dia power supply bawaannya. Power supply-nya ini memang semua sudah berkarat ya. Sudah berkarat seperti ini. Sempat nyala katanya, sempat nyala, tapi untuk PS-nya dan VA-nya, tegangan PA dan PS-nya tidak keluar. Dan di sini bisa dilihat, di sini sudah banyak sekali jamperan-jamperan ya, karena sudah sangat korosi. Dan saya mencoba memperbaiki pun gagal ya. Untuk MOSFET ini jebol terus. Akhirnya dia pun cerita katanya, setelah saya bilang saya tidak sanggup memperbaiki power supply-nya untuk bagian PS dan PA-nya. Akhirnya dia bilang dia pun sudah membelikan sebuah power supply, sebenarnya katanya sudah diganti, tetapi via online. Tetapi power supply yang dia beli pas datang kondisi rusak ya, alias mati. Dan untuk Jesusnya pun, blok Jesus mainnya pun sudah diganti ya. Oke, ini tidak akan saya bahas untuk power supply. Akhirnya saya suruh bawa untuk power supply yang dia beli di online, dan dia bawalah. Dan setelah saya periksa, memang ada beberapa bagian sudah dilepas ya, mungkin sudah dicoba untuk diperbaiki ya. Untuk dioda maupun MOSFET sudah banyak yang hilang. Dan di sini pun untuk IC ini ya sudah hilang ya, untuk yang dia beli ini mungkin sudah dilepas ya, atau sudah dipindah. Akhirnya karena belum terlalu korosi, belum berkarat, akhirnya saya perbaiki power supply yang dia beli dari online, dan berhasil saya perbaiki ya. Saya berhasil perbaiki tanpa mainboard, semua tegangannya sudah keluar, baik 15 volt, 5 volt standby ya. Baik PS maupun PA-nya sudah normal. Tetapi ada kendala yang baru. Setelah saya pasang ini, saya sudah pastikan untuk power supply saya yakin dijamin sudah normal ya, dan tidak akan saya bahas untuk perbaikan power supply-nya. Di sini yang akan saya bahas yaitu kerusakan. Nah, setelah perbaikan power supply, saya nyalakan dulu TV-nya. Ini saya nyalakan. Nah, dia kedip-kedip seperti booting, seperti setar pada TV umumnya. Tapi kembali protek ya, kembali protek. Lihat dari sini, optikalnya pun mati hidup, kemudian mati itu kan. Berarti dia merestart kembali, alias mereset kembali. Karena di sini pun untuk indikator Ticon logiknya atau timing controlnya di sini tidak normal. Tuh, kedipannya seperti itu. Mati agak lama, kemudian hidup lagi, kedip 1, 2, 3 ya, kemudian mati lagi. Ini menandakan bahwa timing control ini membaca ada komponen atau blok yang belum bekerja secara semestinya ya. Oh, seperti itu, harusnya dia kedip begitu ya normalnya. Dan setelah saya ukur tegangannya di sini, oke, saya ukur tegangannya ya di sini untuk PS dan PA-nya. Oke, kita cek PS dan PA-nya.
Ini TV masih kondisi seperti tadi. Nah, dia sebenarnya sempat naik untuk dengan VSPA nya. Nah, ke 213-an, 214, kemudian turun kembali ke 175. Nah, bisa sampai ke 170, 150, dia turun, kemudian naik lagi terus-terusan begitu. VA-nya pun begitu ya. VA-nya pun, tegangan VA-nya pun begitu. Dia sempat naik ke 58. Karena di sini untuk ini membutuhkannya, kalau saya lihat di sini untuk VS dan VA-nya yaitu 210 untuk VS dan VA-nya yaitu sekitar 57 ya. Nah, ini tidak ada ledakan, tapi naik turun. Di sini pun kalau kita lihat di sini ada keterangan standby dan PS on-nya. Di sini standby-nya. Standby-nya 5 volt anteng. Tidak restar-restar. Kemudian di PS on-nya di sini, di pin 2-nya. Ini seharusnya 0 ya di saat setar. Ini seharusnya 0. Oke, belum kena. Ya, ini saat setar. Oke, apakah ini menandakan bahwa mainboardnya rusak? Belum pasti juga ya. Kita harus memastikan lagi. Oke, saya matikan dulu. Karena di sini tadi untuk PSPA-nya masih berdenyut ya. Dan sekarang saya akan melepas bagian yang ke Z ya. Jadi kita power supply-nya hanya terhubung ke mainboard. Hanya ke mainboard ya power supply-nya. Oke, kita nyalakan lagi. Oke, kita nyalakan lagi. Nah, ini mainboard sudah menyala. Untuk indikator ini, mungkin kalau kita kasih anten mungkin ada suara ya. Nah, kan ada suara ya kalau kita kasih anten, dan ini mainboard tidak restar sob. Kalau kita lepas semua yang terhubung, kita hanya menggunakan power supply dan mainboard, tikon kita lepas. Ini menandakan bahwa mainboard tidak ada masalah. Dan untuk jazz sustain pun saya rasa tidak ada masalah, karena saya tadi sempat memasang dan tidak nge-short, sempat keluar ya tegangannya. Kalau sempat keluar berarti sini tidak ada yang short ya. Oke, saya matikan lagi, kemudian akan saya pasang kembali semua untuk konektornya. Oke, untuk semua konektor sudah saya pasang kembali. Di sini kita akan menganalisa ya kerusakannya, jadi biar kita tidak mengeluarkan biaya beli ini ya. Jadi kita akan fokuskan nanti apanya yang rusak, itu yang akan kita eksekusi. Untuk mainboard sudah pasti aman, ini aman. Dan untuk power supply memang tadinya rusak pun sudah aman, tinggal kita ke bagian tikon atau Y-sustain atau ke bagian buffer. Ini sudah saya pasang kembali dan saya akan nyalakan. Oke, akan saya nyalakan lagi. Sini masih kedip-kedip kan, kedip-kedip kembali tuh kan. Untuk mainboard berarti bukan mainboard ya, kita kesampingkan dan kita lanjutkan, kita pengukuran ke Y-sustain ya, ke bagian blok Y-sustain atau Y-sus mainnya. Oke, lanjut kita ukur-ukur. Di sini VS ya. Nah, masih seperti tadi sob ya, VS nya masih naik turun.
naik turun, naik turun. PA nya seperti ini, PA nya. Kemudian kita akan fokus ke bagian ini, VS Chain ya tulisannya, yang mana ada terinput di sini untuk pengaturannya. Kita lihat di sini di nameplate untuk PSC harusnya minus 200 volt ya, di sini keterangannya. Coba kita ukur di sini untuk PSC nya. Ternyata di sini hanya terukur minus 50 ya. Oke, ini menandakan ini ada trouble ya di bagian sini, blok sini, blok power supply ini. Ini trafo SMPS ya, atau power supply, yang mana ini IC nya PSL biasanya kalau tidak salah IC nya. Oke, ini agak malam, agak gelap. Yang jelas ini tidak normal ya untuk PSC nya. Apakah masih bisa diperbaiki? Mari kita coba. Kita nanti akan terfokus ke bagian sustain di sini ya. Sustainnya kita akan terfokus. Apakah di bagian trafonya atau IC-nya atau feedback, atau bisa juga yang sering terinput ya, atau ada IGBT yang rusak. Oke, mari dibongkar dulu untuk blok sustainnya. Lanjut, saya bongkar dulu. Jadi setelah saya periksa-periksa di sini untuk fisik dari kapasitor, semua tidak ada yang mencurigakan ya. Tidak ada kapasitor pecah maupun short. Dan untuk IGBT yang di sini tadi sempat saya periksa ya di sini, yang serinya di sini PF4530 di sini juga normal ya. Dan di sini untuk yang di heatsink ini yaitu serinya yaitu 30J127 2 buah. Tadi sudah saya periksa, tidak ada kerusakan juga. Yang di sini pun tidak ada kerusakan ya, semua 30J127, dan diodanya pun semua kondisi bagus. Tadi pun saya sempat memeriksa di sini, sempat melepas IGBT SMD ya, PGD 4536 yang ini, dan ini yang 30N4 ya, 30N4 kalau tidak salah. Saya sempat membukanya juga karena penasaran. Saya ukur masih normal semua. Dan tadi saya terfokus ke bagian PSC ya, PSC scan ya sini. Nah, di sini yang mana VC scan ini dihasilkan dari trafo ini, trafo switching, dan ini untuk IC finalnya. Kalau diperhatikan seperti switching pada umumnya ya. Di sini ada TL, OP2, dan di sini outnya sebelah sini ada filter elko kecil. Saya periksa tidak ada yang mencurigakan ya. Untuk dioda outnya di sini saya periksa tidak ada yang mencurigakan. Dan saya agak mencurigai di sini sebuah FR ya, FR yang ini
Ini tertulis di bodinya FR 102 ya. 102 ya, 1K ya berarti ya. Ini nilainya agak melar kalau kita ukur. Nah, coba saya buka dulu untuk FR-nya ya. Saya buka dulu. Oke, saya buka dulu. Apa mungkin ini penyebabnya? Tadi terukur ratusan kilo ya. Kita ukur pinnya. Yang seharusnya di sini kalau 102 kan paling besar tahanannya 1K ya. Saya lepas dulu untuk FR-nya. Oke, ini sudah saya lepas. Coba saya ukur kembali. Nah, ini ada FR-nya. Jadi untuk FR ini saya perhatikan di sini di lubangnya. Nah, di sini. Jadi antara pin yang ini di jumper disatukan dengan yang ini ya. Kita ukur nanti. Nanti akan kita ukur tahanannya. Oke, ini kita satukan probe tester pada ohmmeter. Dan pin satunya kita ukur di sini. Apakah tahanannya terlalu besar? Nah, di sini terukur sekitar 400 kilo ohm ya. Sangat besar sekali. Apa mungkin ini penyebabnya tegangan PS scan ini? PS scan-nya jadi drop ya, sekitar minus 50 tadi. Nanti akan saya carikan dulu untuk FR-nya. Dan akan saya coba ganti ya. Oke, ini sudah ada penggantinya. Akan saya ganti untuk FR atau trimpuitnya. Sudah saya pasang. Karena tadi saya periksa untuk yang lain tidak ada yang mencurigakan. Ini akan saya coba pasang kembali ya. Untuk modul Yesus 10-nya ini mudah-mudahan sudah bisa normal untuk tegangan PS scan-nya, PS scan. Oke, lanjut kita pasang lagi. Modul Yesus 10-nya sudah saya pasang kembali ya. Setelah saya tadi ganti sebuah trimpuit atau variabelnya. Apakah sekarang TV sudah bisa menyala normal? Mari kita coba ukur-ukur dulu dari awal lagi, yaitu dari sini kita ukur dari tegangan PS on-nya di sini. Di sini PS on-nya terukur 214 ya. Agak naik sedikit, yang seharusnya 210. Oke, tidak masalah. Untuk VA-nya di sini, VA-nya di sini terukur 59,5, sedikit naik juga berarti. Oke, sepertinya sudah normal. Dan di sini untuk indikatornya di sini, nah untuk indikator LED-nya kedipannya sudah normal ya. Ini kedipannya sudah normal. Dan sekarang saya akan mengukur tegangan di sini. Di PS scan-nya di sini. Ini terukur minus 208. Sudah hampir sesuai dengan yang tertera di sini. Yang seharusnya 200, nanti bisa di adjust lagi ya. Tinggal nanti kita lihat tampilannya apa normal atau enggak. Yang tadi ini sebelum saya ganti PS scan-nya terukur cuman minus 50 dan sekarang sudah 208. Sepertinya sudah normal untuk semua tegangan dan TV pun sudah terlihat menyala ya. Oke, mari kita lihat tampilannya. Ini dia
Alhamdulillah untuk tampilannya masih sangat normal ya, sangat jernih gambarnya, mantap hasilnya, mudah-mudahan bisa awet. Mungkin untuk tutorial kali ini saya cukupkan sampai di sini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di like, di komen, di subscribe juga, dan dinyalakan juga bunyi loncengnya biar upload-upload terbaru dari saya ada pemberitahuannya. Dan akhir kata dari saya, Nadin Elektronika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.